Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama yang kami hormati Ibu Jatut Yoga Prameswari selaku dosen pengampu mata kuliah psikolinguistik dan teman-teman kelas R8D yang kami cintai dan kami banggakan. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi psikolinguistik yang berjudul Landasan Neurologis pada Bahasa. Adapun pokok-pokok pembahasan yang akan kami paparkan dalam presentasi kali ini, yaitu pertama, evolusi otak manusia versus otak binatang, kaitan otak dengan bahasa. Yang kedua, peran hemisfer kiri dan hemisfer kanan. Ketiga, gangguan wicara, berbahasa, berpikir, dan lingkungan sosial. Yang keempat, ada hipotese umum kritis, kekidalan dan keklinian, otak pria dan otak wanita, bahasa sinyal, metode penelitian otak. Baik, adapun materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Yang pertama yaitu evolusi otak manusia. Evolusi otak adalah perubahan secara perlahan fungsi otak baik itu dalam proses pengenalan, emosi, ingatan, pembelajaran motorik yang merupakan perubahan sifat-sifat yang terwariskan dari generasi sebelumnya yang berlangsung secara bertahap. Manusia tumbuh secara gradual dari suatu bentuk ke bentuk yang lain selama berjuta-juta tahun. Salah satu pertumbuhan yang telah diselidiki oleh para ahli paleoneurologi menunjukkan bahwa evolusi otak manusia dari primat Australopithecus sampai dengan manusia masa kini telah berlangsung selama 3 juta tahun. Perkembangan otak dapat dibagi menjadi 4 tahap. Adapun tahap yang pertama yaitu tahap perkembangan ukuran, yang kedua adanya perubahan reorganisasi pada otak tersebut, tahap ketiga yaitu munculnya sistem fiber yang berbeda-beda pada daerah-daerah tertentu melalui korosos dan kolosum. Tahap terakhir atau tahap keempat, munculnya 2 hemisfer yang asimetris. 2 tahap terakhir ini terjadi pada saat perubahan dari Homo erectus ke Homo sapiens. Yang selanjutnya yaitu otak manusia versus otak binatang. Di samping bentuk tubuh dan ciri-ciri fisik lainnya, yang membedakan manusia dari binatang lainnya yaitu seperti monyet dan anjing, volume otak manusia memang lebih besar. Manusia berat otak seekor simpanse umur 3 tahun. Dapat berbicara secara normal, sedangkan simpanse tidak. Baik, selanjutnya ada otak manusia. Otak sendiri terdiri dari 2 bagian, yaitu batang otak dan konteks serebral. Tulang punggung dan konteks serebral ini merupakan sistem saraf sentral untuk manusia. Konteks serebral manusia terdiri dari 2 bagian, yaitu hemisfer kiri dan hemisfer kanan. Kedua hemisfer ini dihubungkan oleh sekitar 200 juta fiber yang dinamakan korpus kolosum. Hemisfer kiri mengendalikan semua anggota badan yang ada di sebelah kanan, termasuk muka bagian kanan. Sebaliknya, hemisfer kanan mengontrol anggota badan dan wajah sebelah kiri. Jadi, dari segi pengontrolan fisik, kedua hemisfer ini saling silang. Korpus kolosum bertugas mengintegrasi dan mengkoordinasi apa yang dilakukan oleh kedua hemisfer tersebut. Berikutnya ada otak hewan. Otak manusia dengan otak hewan sangat berbeda. Bukan hanya bentuknya saja yang berbeda, tetapi fungsinya juga berbeda. Menurut Darjo Wijojo, pada tahun 2018, halaman 2008, pada makhluk seperti ikan, tikus, dan burung, misalnya konteks serebral dikatakan tidak nampak, padahal konteks inilah yang sangat berkembang pada manusia. Hal ini membuktikan bahwa sebagian besar otak manusia digunakan untuk proses mental, termasuk proses kebahasaan, sedangkan binatang hanya untuk kebutuhan fisik saja. Hal ini membuktikan perbedaan neurologis yang membuat manusia
dapat berbahasa sedangkan hewan tidak. Hewan-hewan yang dilatih seperti dalam sirkus memang mengerti bahasa karena dia dapat melakukan perbuatan yang diperintah kepadanya. Namun, pengertian itu sebenarnya bukanlah karena dia mengerti bahasa, melainkan sebagai hasil dari respon-respon yang dikondisikan. Berikutnya ada kaitan otak dengan bahasa. Dari struktur serta organisasi otak, manusia memegang peran yang sangat penting dalam bahasa. Apabila input-input yang masuk adalah dalam bentuk lisan, maka bunyi akan ditanggapi di lobe temporal, khususnya oleh konteks primer mendengar. Di sini input dari diolah. Setelah diterima, dicerna dan diolah, maka bunyi-bunyi bahasa yang dikirim ke daerah Wenich untuk diinterpretasikan, dan di daerah inilah bunyi-bunyi tadi dipilih dan dipilah menjadi suatu kata, frase, klausa, dan akhirnya kalimat. Setelah itu akan muncul dua kemungkinan. Yang pertama, jika dimaksudkan hanya sekedar informasi yang tidak perlu tanggapan, maka masukan dapat disimpan di memori karena suatu saat nanti masukan tersebut akan berguna ke depannya. Peran hemisfer kiri dan kanan. Adapun penelitian yang dilakukan oleh WADA dalam Darjowijojo tahun 2012 halaman 212 yang memasukkan cairan ke kedua hemisfer menunjukkan bahwa bila hemisfer kiri yang ditidurkan maka terjadilah gangguan bicara. Maksudnya di sini adalah jika cairan diteteskan ke hemisfer kiri, maka hemisfer kiri akan menjadi gangguan dalam hal berbicara. Bila hemisfer kiri yang diambil, maka kemampuan berbahasa orang itu akan menurun dengan drastis. Apabila jika diambil hemisfer kanan, orang tersebut masih bisa untuk berbicara meskipun tidak sempurna. Otak kanan berfungsi dalam perkembangan EQ, emotional quotients. Otak kiri berfungsi sebagai pengendali EQ. Walaupun keduanya mempunyai fungsi yang berbeda, akan tetapi setiap individu mempunyai kecenderungan untuk menggunakan salah satu belahan yang dominan dalam menyelesaikan masalah hidup dan pekerjaan. Setiap belahan otak saling mendominasi dalam aktivitas, tetapi keduanya terlibat dalam hampir semua proses pemikiran. Jadi, menurut pemakalah, hemisfer kanan dan hemisfer kiri sama-sama memiliki peran yang penting untuk melengkapi satu dengan yang lainnya. Adapun gangguan bicara. Gangguan bicara adalah sebuah penyakit yang disebabkan oleh pecahnya pembuluh darah, tersumbatnya pembuluh darah, atau kurangnya oksigen pada otak, atau bisa dibilang stroke. Gangguan bicara yang disebabkan oleh stroke dinamakan afasia. Berikut adalah beberapa macam afasia. Yang pertama adalah afasia Broca, yang kedua afasia Wernicke, yang ketiga afasia amonik, yang keempat afasia global, dan yang kelima afasia kondusi. Adapun gangguan berbahasa. Gangguan berbahasa adalah satu kondisi ketika anak atau individu mengalami kesulitan dalam memperoleh dan menggunakan bahasa karena dengan adanya defisit atau kekurangan dalam memahami atau memproduksi kosakata, struktur kalimat, dan wacana atau sebuah percakapan. Seseorang yang mengalami gangguan bahasa menunjukkan adanya gangguan dalam memahami serta menggunakan lambang atau simbol bahasa, baik secara lisan maupun tulisan, sehingga menghambat kemampuannya untuk berkomunikasi dengan lingkungannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang gangguan berpikir. Dalam sosiolinguistik, dikatakan bahwa setiap orang mempunyai kecenderungan untuk menggunakan perkataan-perkataan yang disukainya sehingga corak bahasa adalah khas bagi dirinya. Dalam sosiolinguistik disebutkan yaitu dialek dan ragam bahasa perseorangan. Dalam memilih dan menggunakan unsur leksikal, sintaksis, dan semantik, seseorang menyiratkan afeksi dan nilai kepribadiannya pada kata-kata dalam kalimat yang dibuatnya.
Hal ini berarti setiap orang memproyeksikan kepribadiannya pada gaya bahasanya. Lalu jika diingat bahwa ekspresi verbal merupakan penguatan isi pikiran, maka yang tersirat dalam gaya bahasa tertentu, bahasa isi pikiran yang terganggu. Gangguan ekspresi verbal akibat dari gangguan pikiran dapat berupa hal-hal berikut, yaitu 1. Pikun atau demensia. Yang kedua, skizofrenik. Dan yang ketiga adalah depresi. Selanjutnya adalah lingkungan sosial. Yang dimaksud dengan faktor lingkungan adalah terasingnya seorang anak manusia yang aspek biologis bahasanya normal dari lingkungan kehidupan manusia. Terasingnya bisa disebabkan karena diperlakukan dengan sengaja atau sebagai eksperimen. Bisa juga karena hidup bukan dalam lingkungan manusia, melainkan dipelihara oleh binatang. Anak terasing tidak sama dengan kasus anak tuli. Anak tuli masih bisa hidup dalam masyarakat manusia. Maka meskipun dia terasing dari kontak bahasa, tetapi dia tidak pernah mendengar suara ujaran manusia. Jadi anak terasing karena tidak ada orang yang mengajak dan diajak bicara, tidak mungkin dapat berbahasa. Karena dia sama sekali terasing dari kehidupan sosial masyarakat. Maka dengan cepat ia menjadi sama sekali tidak dapat berbahasa. Otak menjadi tidak lagi berfungsi secara manusiawi karena tidak ada yang membuatnya atau memungkinkannya berfungsi dengan demikian. Selanjutnya yaitu hipotes umur kritis. Sebelum mencapai umur belasan bawah, sekitar umur 12 tahunan, anak mempunyai kemampuan untuk memperoleh bahasa manapun yang disajikan padanya secara natif. Hal ini tampak terutama pada aksesnya. Gejala ini dinyatakan dalam hipotes yang bernama hipotes umur kritis atau critical age hypothesis yang diajukan oleh Lindbergh pada tahun 1967. Pada esensinya, hipotes ini mengatakan bahwa antara umur 2 tahun sampai dengan 12 tahun, seorang anak dapat memperoleh bahasa manapun dengan kemampuan seorang penutur asli. Kekidalan dan kekinaan. Menurut Jarwo Wijojo 2012 halaman 219, manusia ada yang kidal dan ada yang kinan. Sementara itu, ada yang dapat menggunakan tangan kiri atau tangan kanannya secara imbang, yang disebut ambidextrous. Dalam hal ini, ketika seseorang kidal berarti ia lebih mendominasi menggunakan hemisfer kanan. Sedangkan untuk kekinaan, seseorang cenderung menggunakan hemisfer kiri dalam berbahasa. Perbedaan otak laki-laki dan wanita. Menurut Amin 2018 halaman 41, dalam proses perkembangan otak laki-laki dan perempuan tidak mengikuti pola yang sama. Secara umum pada laki-laki yang berkembang terlebih dahulu adalah otak kanan, kemudian otak kiri. Namun pada perempuan, perkembangan otaknya lebih berimbang antara otak kiri dan otak kanan. Pada usia 0-6 tahun, perempuan otak kanan dan kirinya berkembang dengan kecepatan yang berimbang. Sedangkan pada laki-laki yang dominan berkembang adalah otak kanannya. Memasuki usia 6-12 tahun, otak laki-laki mulai berkembang secara berimbang antara otak kiri dan kanan. Dan ketika memasuki usia 18 tahun atau dewasa, kecepatan perkembangan otak kiri dan kanan pada laki-laki sudah sempurna. Kesimpulan, otak adalah alat central supervisor dari sistem saraf yang mengatur dan mengkoordinasi sebagian besar gerakan, perilaku, dan fungsi tubuh homeostasis seperti detak jantung, tekanan darah, keseimbangan tubuh, dan suhu tubuh, serta bertanggung jawab atas fungsi seperti pengenalan, emosi, ingatan, pembelajaran motorik, dan segala bentuk pembelajaran atau fungsi lainnya. Otak manusia juga memegang peranan penting dalam berbahasa, maka dari itu manusia menggunakan bahasa sebagai alat berkomunikasi untuk mengungkapkan gagasan, pikiran, dan perasaan manusia. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.